Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Nah, berjumpa lagi kita dalam perkuliahan ekonomi. Perkuliahan dalam pembelajaran ekonomi. Nah, saat ini mata mata pelajaran ekonomi pada minggu ini mempelajari mengenai pasar modal. Setelah sebelumnya mengenai pasar uang. Untuk materi pasar uang kita cukupkan di minggu lalu. Dan minggu ini kita beralih ke pasar modal. Yang pertama-tama, apa sih pengertiannya? Nah, kita akan mempelajari pengertiannya dari pasar modal, sejarah perkembangannya, terus ada kegiatan-kegiatan dari pasar modal, serta ada keuntungannya. Nah, yang pertama, pengertian. Nah, kalau di sini kan pasar modal untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang, dia lebih dari 1 tahun. Jadi pasar modal itu biasanya jangkanya lebih panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara menurut Brunns-Lilith, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang, seperti obligasi, saham, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada sejarah pasar modal nih. Nah, yang pertama ada 1878, yaitu terbentuknya perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yaitu Dunlop dan Co. sebagai cikal bakal PT Perdana. Selanjutnya ada 14 Desember. Sebelum itu, pada tahun 1912, pada tanggal 14 Desember, berdiri juga cabang Bursa Efek yang untuk pertama kalinya di Indonesia, yang bertempatnya di Batavia, Jakarta, yaitu Amsterdam Effecten Beurs. Nah, pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, serta Tokyo. Selanjutnya ada Nah, pasar modal bermula karena pihak pemerintah Belanda mendirikan Bursa Efek Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah Belanda membutuhkan modal. Nah, dari membutuhkan modal itu hadirlah gitu pasar modal. Atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember tersebut resmi berdiri pasar dengan nama Vereniging for the Effecten Handel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Dia terletak di Batavia, Jakarta, dengan yang memperjualbelikan saham dan obligasi awalnya. Nah, selanjutnya ada kegiatan, yaitu mengadakan penilaian terhadap perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, menyelenggarakan bursa pasar modal, memperdagangkan saham-saham dan surat berharga lainnya, meningkatkan peredaran efek, mempermudah pengusaha dalam mengumpulkan modal, mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya. Nah, fungsi dari pasar modal itu juga ada sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara, dan yang terakhir sebagai indikator perekonomian suatu negara. Nah, ada juga nih instrumen pasar modal, ada saham, ada reksadana, ada surat utang. Surat utang juga disebut dengan obligasi, serta exchange trade fund. Manfaatnya nih, manfaat pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu sebagai untuk emiten dan untuk investor. Untuk emiten itu, yang pertama ada jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak adanya kovenan sebagai manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil, sedangkan untuk investor itu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dapat terlihat dari tercapainya capital gain. Selanjutnya ada memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan juga bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Dan terakhir adalah sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang dapat mengurangi risiko. Oke, setelah dijelaskan ini,
Mari kita bermain kuis. Nih, Ibu ada link yang sudah dibagikan. Adik-adik bisa lihat. Di sini. Ini. Nah, nanti klik link yang sudah Ibu bagikan. Selanjutnya adik-adik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ada di sini. Ada permainan-permainan. Nah, bisa adik-adik kerjakan dalam waktu 30 menit. Nanti kita berjumpa kembali 30 menit kemudian. Oke? Ini ada apakah yang dimaksud pasar modal, terus ada mencocokkan golongan pasar modal dan bukan pasar modal, terus ada teka-teki mencari kata-kata yang berhubungan dengan pasar modal, dan yang terakhir ada mengelompokkan instrumen-instrumen pasar modal. Oke, cukup sekian sampai di sini. Nanti kita berjumpa 30 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.